Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama saya di studio. Ini saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Mas Fitra Eri, pengamat otomotif. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Eri, terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Sehat ya. Terima kasih udah ngundang. Oke, terima kasih banyak. Dan di sebelah Mas Eri ada Dr. Amaranila Lalita Trijono, spesialis kulit dan kelamin. Selamat pagi, dokter. Selamat apa pagi. kabar? Salam Baik, sehat. alhamdulillah Ya. sehat-sehat ya. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Oke, mungkin saya ke Mas Fitra Eri dulu deh. Gini Mas, karena kita berangkat dari kasus di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Meskipun ini masih penyelidikan sih, tapi kan disebutkan bahwa 4 mobil yang terbakar di Banjarbaru itu diduga karena cuaca panas. Sementara kemarin BMKG menyampaikan bahwa cuaca panas yang terjadi di Indonesia itu maksimum loh ya, maksimum itu 37 derajat Celcius. Itu bisa berdampak signifikan nggak sih Mas? Untuk khusus mobil ya? Ya, jadi kalau kita lihat penyebab mobil terbakar, ya, secara umum itu ada 4. Yang pertama itu karena perawatan yang buruk. Jadi ada kebocoran bahan bakar, kebocoran cairan. Yang kedua akibat kecelakaan. Yang ketiga itu adalah akibat modifikasi yang dilakukan di sistem kelistrikan. Dan sedangkan untuk cuaca panas sendiri itu mungkin penyebab yang keempat, tapi sangat-sangat kecil, sangat tidak signifikan. Kalau hanya karena cuaca panas mobil itu bisa terbakar, kita akan lebih sering melihat mobil terbakar. Karena cuaca panas itu yang terpanas bukan di Indonesia, di Amerika lebih panas semua. Tapi cuaca panas tidak perlu kita menjadi panik, wah cuaca panas kita takut mobil terbakar, tapi patut diwaspadai karena walaupun cuaca panas tidak bisa membakar mobil, tapi bisa memicu terjadinya kebakaran. Misalnya, kalau di dalam mobil ada bahan yang mudah terbakar, seperti bensin atau alkohol. Alkohol ini ada di hand sanitizer, ada di parfum, yang ketika cuaca meningkat, dia bisa bertambah tekanannya, kemudian mungkin dia pecah dari casingnya, dan kemudian memicu api. Atau ketika kita meletakkan, sesimpel meletakkan botol minum. Botol minum itu seperti lensa. Jadi ketika terkena matahari di sudut tertentu, walaupun kemungkinannya sangat kecil, di sudut tertentu dia bisa membuat efek seperti loop atau efek seperti kaca pembesar yang ketika terkena matahari dia akan mengkonsentrasikan sinar matahari menjadi satu titik panas yang itu bisa membakar misalnya jok mobil atau dashboard mobil yang kemudian menjalar. Kemungkinannya sangat kecil, tapi ya kita perlu waspadai. Kemungkinan sangat kecil, tapi tadi Mas Eri kan menyampaikan, ini menarik sih sebetulnya. Tadi Mas Eri menyampaikan bahwa bukan menjadi faktor utama, tapi pemicu. Nah, bisa memicu itu dalam kondisi suhu berapa? Tidak ada yang bisa menentukan kondisi suhu berapa. Jadi kalau di dalam fisika itu semakin meningkat suhu, maka dia akan meningkatkan tekanan. Ketika ada satu bahan yang mudah terbakar diletakkan di tempat yang tertutup, misalnya seperti parfum, hand sanitizer, atau bahkan segampang minuman ringan. Ketika suhunya naik, dia akan tekanannya bertambah. Sampai pada satu titik di mana wadah dari cairan tersebut tidak sanggup lagi menahannya dan dia keluar. Ketika dia meledak pun belum tentu terbakar. Jadi etapenya panjang sekali ya sebenarnya. Iya, belum tentu tidak terbakar. semudah itu ya artinya. Ketika dia pecah, ada bahan yang mudah terbakar seperti alkohol dan dia terkena titik yang sangat panas di mobil, misalnya ada bagian metal di mobil, dan di kondisi kelembapan tertentu dia memercikan api, baru itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, wah jangan parkir di tempat panas nanti mobilnya kebakar. Sangat kecil probabilitasnya. Sangat kecil probabilitasnya. Tapi kalau kita berkaca, sebelum saya ke Dr. Mila ya, kita berkaca, kita tahu sih ini masih sekali lagi masih proses penyelidikan. Kita tentu hormati proses penyelidikan yang masih berlangsung. Tapi apa yang kemudian Mas Eri bisa lihat dari case yang di Banjarbaru itu ya, sampai bisa terbakar? Meskipun sekali lagi itu bukan faktor utama soal cuaca. Saya pertama kaget, kok lebih dari satu mobil ya? Ya, ada 4 ya. Tapi ternyata mobil yang lain itu adalah karena terjalar api dari mobil yang pertama. Jadi bukan 4 mobil terbakar secara sekaligus. Artinya kan hanya satu mobil. Nah, saya bisa lihat case di situ bahwa ketika cuaca panas, walaupun seperti saya bilang kemungkinannya kecil, tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko mobil terbakar. Satu, kalau memang kita harus parkir di tempat yang panas, usahakan tidak ada barang-barang yang mengandung flammable item ya, yang seperti mudah terbakar lah ya. Alkohol, hand sanitizer juga sebaiknya tidak diletakkan di mobil dalam cuaca yang panas. Minuman bersoda yang bertekanan juga tidak diletakkan di
tempat yang panas. Jadi kalau mobil mau parkir tempat yang panas, usahakan kosongkan dari cairan-cairan yang mudah terbakar di dalam mobil. Oke, nah itu dari perspektif Mas Fitra Eri ya. Saya mau ke Dokter Mila. Kalau ini sebagai spesialis kulit, kita bicara konteksnya fokus dulu untuk segmen ini, Dokter. Ini berkaitan dengan kejadian di Banjarbaru ya. Tapi kan itu untuk otomotifnya ya. Tapi kalau dengan rilis yang disampaikan oleh BMKG bahwa saat ini ada di beberapa wilayah Indonesia suhu maksimumnya itu 37 derajat Celcius, itu apakah masyarakat perlu khawatir dan ada dampak signifikannya nggak sih sebetulnya terhadap kulit dan lain sebagainya? Oke, kalau 37 sih sebetulnya enggak ya, enggak terlalu. Karena di Europe aja kita kan bisa sampai 40, 45 sekarang ya karena global warming. Tapi kalau menyambung tadi yang mobil, andaikan, kita juga perlu tahu bahwa ultraviolet A itu dan yang lain-lain, visible light, sinar kasat mata, infrared yang panas, itu bisa masuk melalui kaca jendela, itu jangan lupa. Ya, yang nggak bisa masuk cuma ultraviolet B. Kecuali memang dia mobilnya bagus banget, punya shield yang bagus, tapi itu kan rada mahal. Jadi itu juga membuat makin panas sebenarnya di mobil. Kedua, kita juga harus ingat matahari itu penuh dengan pantulan. Misalnya di aspal, pantulannya akan jauh lebih tinggi daripada di rumput. Ya, jadi kemungkinan akan tambah panas, walaupun saya nggak tahu ya Mas apa ada kaitannya, tapi itu akan lebih panas. Jadi sebagai contoh kenapa dampaknya gimana ke manusia. Nomor satu tentu kita ingat sinar matahari itu masuk ke bumi dan karena yang terbanyak itu sebetulnya adalah infrared 50%, itu panas kan infrared. 50% ya kita 50%, ya? Komposisinya itu? Komposisi, sementara 40% itu adalah yang sinar kasat mata. Keduanya ini bisa nembus kaca ya, jangan lupa. Terus baru ultraviolet A itu sangat sedikit, cuma 9,5%. Sementara ultraviolet B 2,5%. Tapi kenapa kedua ultraviolet ini sangat ditakutkan sehingga diciptakan sunscreen ya, pernah dengar kan? Nah, karena banyak penelitian memang kaitannya dengan mudah mutasi DNA, tadi penyebab kanker, terutama ultraviolet B. Nah, sekarang kalau tanya dampaknya ke kulit apa? Infrared itu bisa menembus lapisan kulit yang terdalam. Nah, kalau terus-terusan kita terpapar infrared, tentunya itu akan merusak tentu struktur kulit kita. Misalnya apa yang paling gampang, kolagen rusak cepet tua gitu ya. Elastin rusak cepet tua, cepet keriput. Nah, kalau kita cepet tua artinya apa? Daya tahan kulit kita menurun. Kita tahu kulit itu adalah diciptakan untuk Tuhan oleh pelindung badan kita yang terluar. Kedua, kulit itu punya sifat pengatur suhu nih Mbak. Nah, ini yang penting dengan kita yang suhu panas. Kalau pengatur suhu kita kalau kepanasan kita apa? Keringetan. Nah, itu tujuannya untuk mendinginkan. Tapi yang terjadi terus-terusan keringetan kita dehidrasi. Nah, jadi mungkin ini sebetulnya yang perlu diperhatikan karena tadi di cuaca yang panas dan kebetulan iklim kita lembab sehingga ini membuat kita lebih mudah dehidrasi. Kita jalan sedikit aja kan keringetan. Dokter, ini juga kalau kita lihat di visual di layar ini. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa tadi ultraviolet C harusnya nggak masuk bumi, cuman di beberapa tempat yang ozonnya bolong tadi udah mulai masuk, itu yang paling bahaya. Tapi kalau kita lihat infrared kan terbanyak dan daya tembusnya itu ya? Daya tembusnya itu ke dalam kulit kita cukup dalam. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa sehari-hari kita dapat infrared banyak, berarti apa sih yang harus kita kerjakan? Pasti kepingin tanya ke sana. Jangan panik, kita masih pakai baju. Nah, pakai baju yang seperti apa? Nah, ini sebagai contoh bahwa global warming yang terjadi karena CO2 kita banyak itu menahan yang harusnya infrared masuk ke bumi itu keluar lagi ke atmosfer. Ternyata tertahan sama CO2, bumi makin panas, ya kan? Belum lagi ada gas metana itu lebih 60 sampai 20 sampai 60 kali lebih bahaya daripada CO2. Itu penyebabnya hanya gara-gara sampah organik kita ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau itu dibilang efek rumah kaca ya. Jadi istilahnya matahari masuk harusnya keluar lagi. Ini malah nggak keluar, malah tertahan. Bumi makin panas. Nah, dampaknya bagi kehidupan apa? Manusia dulu deh misalnya ya, manusia dan hewan, tanaman. Kalau untuk manusia tadi kalau kita makin panas lebih mudah dehidrasi. Nah, dehidrasi akan melemahkan semua pertahanan tubuh kita. Ya minum yang cukup lah, apalagi di daerah tropis. 2 liter sehari air putih ya, bukan soda dan lain-lain. Nah, kedua apa? Pakai proteksi. Dan proteksi yang paling baik adalah antara lain tentu pakaian, ya. Pakaiannya juga yang apa? Yang katun, yang menyerap keringat. Dan warnanya apa? Terang, sehingga dapat merefleksikan cahaya. Jangan pakai gelap-gelap ya. Nah, terus apalagi? Mungkin kita pakai topi, payung dan semua. Tapi kalau untuk kulit memang sudah diciptakan tabir surya yang chemical ya, yang kimiawi maupun fisik. Sesuaikan dengan apa? Umur, aktivitas fisik,
dan kita ada di mana. Contoh kalau umur anak di bawah 2 tahun nggak perlu pakai sunscreen Ya. dulu ya. Ya. Tapi kalau misalnya udah pada tua-tua harus pakai. Terus kedua aktivitas, kalau udah jelas kita keringetan aktivitasnya atau pakai berenang ya cari Oke. sunscreen yang water resistant. Terakhir kita di mana? Ini penting. Kalau kita kebetulan di lingkungan yang banyak pantulan, tadi saya bilang aspal, kita di pinggir pantai atau kok padang pasir, itu pantulannya luar biasa dibanding kalau kita di rumput. Nah, jadi kita pilih sunscreennya juga nanti sesuaikan dengan wah pantulannya banyak. Atau di atas gunung itu jauh lebih jahat daripada di Oke, bawah. Dokter Oke. Mila, yang saya tangkap, saya coba recap sedikit ya yang disampaikan Dokter Mila, bahwa kalau soal cuaca panas 37 derajat Celcius itu tidak perlu dikhawatirkan. Justru yang harus dikhawatirkan adalah soal sinar UV, infrared, dan lain sebagainya. Tadi infrared 50% komposisinya, itu yang kemudian harus jadi concern kita bersama ya. Nanti kita akan coba bahas lebih lengkap mengenai hal ini, tapi kita jeda dulu. Saya akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.